Oke, berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan fitur di Google Dokumen ya, atau di Google Doc, yaitu bagaimana cara menulis atau mengetik melalui suara ya, melalui suara. Oke, saya langsung ke Google Drive dulu. Saya ke Google Drive, kemudian saya di sini saya ingin menambahkan satu file di folder latihan. Kemudian saya tambah satu file yaitu Google Doc. Ini saya ambil yang blank dokumen. Oke, terbentuk satu dokumen untuk Google Dokumen. Kita beri nama saja, misalnya di sini latihan 1 ya. Latihan 1. Oke. Kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan fitur yang ada di sini untuk mengetik melalui suara. Nah, untuk memanfaatkan fitur ini kita wajib menggunakan browser Chrome gitu ya. Kalau kita menggunakan browser yang lain, nanti di fitur di sini di tools ya, di tools, kemudian ada di sana voice typing ini. Di voice typing ini nanti kalau kita menggunakan browser lain dia tidak akan muncul, ini tidak aktif gitu. Tapi kalau kita menggunakan browser Google Chrome, maka dia aktif, bisa kita pakai. Oke, saya coba. Kita klik voice typing. Kemudian di sini berikutnya adalah kita atur bahasa yang akan kita input. Nah, di sini ini masih aturannya, settingnya pakai bahasa Inggris. Karena kita mau nulis pakai bahasa Indonesia, maka ini kita ubah jadi bahasa Indonesia. Saya klik, saya cari bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, nah untuk memulai berbicara, kemudian nanti akan muncul di sini tulisan yang kita ungkapkan, maka klik dulu mic yang ini, seperti ini, saya klik. Nah, kemudian kalau misalnya langsung seperti ini, itu kan menulis gitu ya. Nah, kadang-kadang nanti kalau ini kita klik, kalau mic-nya belum sinkron ke Google Chrome, ini kebetulan Google Chrome sudah menerima mic saya gitu, termasuk video yang saya gunakan di webcam ini udah terintegrasi ke Google Chrome, sehingga tidak ada masalah ketika saya akan merekam suara gitu. Nah, tetapi kalau misalnya nanti ada notifikasi ketika kita mulai menekan ini, ada notifikasi, maka itu di low saja, artinya di gitu, sehingga mic kita itu nyambung di aplikasi Google Dokumen ini gitu. Oke, coba saya ulang. Karena ini sudah nyambung, nanti saya tinggal klik yang ini, saya klik, nanti saya langsung berbicara apa yang ingin saya tulis gitu. Saya ulangi, ini saya hapus dulu. Saya klik yang ini, lalu saya langsung berbicara. Belajar menurut teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, pengelolaan informasi, informasi dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Titik. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Titik. Nah, kalau sudah selesai kita berbicara, kemudian sudah selesai kita juga yang kita inginkan itu,
maka ini kita matikan lagi, kita klik lagi sehingga tidak aktif fungsinya ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah jika terjadi kekeliruan, misalnya di sini ada pengelolaan di sini kan tadi apa itu bahas tadi, pengelolaan informasi, informasi dan aspek gitu ya, informasi dan aspek kejiwaan lainnya. Berarti ini kita harus edit manual gitu. Kalau misalnya dia terjadi kesalahan seperti yang ini, saya hapus, saya beri koma, spasi, lalu dilanjutkan. Nah, saya rasa ini tidak ada kekeliruan lagi kecuali huruf kapital di awal kalimat gitu ya, misalnya yang ini nanti untuk perbaikan ini kita lakukan secara manual gitu. Tetapi dengan menggunakan voice typing ini itu kita diberi kemudahan, kecepatan untuk mengetik melalui keyboard, tetapi kita melalui voice gitu, melalui suara. Nah, jadi untuk format selanjutnya itu terserah kita bagaimana kita menginginkan format yang kita inginkan. Jadi itu cara kita menggunakan fitur yang ada di Google Dokumen untuk mengetik melalui pesan suara.